Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apa. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boselopo, mbok boros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyal. Ini rumah nontonan, hakikat yang nopo khoyal. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten, ketika kulon moco diskusi ini untuk perdebatannya kali jago benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jatah. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang gue sujud itu bentar. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok betanya. Jasa temsuban kuntek. Orang-orang yang cerita kowe nak sujud mergo jasa itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kan. Orang balik Joko mantan wali preman terus jadi cepat pusing. Tidak tahu belajar, tak tahu mengira. Yang jelas yang melangkah saja orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Pak Rukin mati, nah aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Rukin mata itu baliknya pengen. Itu cara menghakikatkan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara menghakikatkan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu dengan jasad ruh. Tersiksa. Aku apa mangannya kudu kerja kirim Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Terus kenapa? Tersiksa. Mergo ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho iki tenan yang tawarai lho. Lah kula boten. Bersama betul guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kula nu umpama rasake sampeyan sing ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hikam, wong rata muka sabar rasa sejulang. Entah sekian detik ulama itu pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika. Belum sampai secara musyahadah. Paling tidak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok rugen, akhirnya dia mangan, kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh tidak butuh mangan, perlu dicatat, roh juga butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh tidak butuh ragu. Paham kan? Ya butuh cita, butuh pegatan, orang butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah.
Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, gemelok fisik-fisik, dan ono kerja dasinan, ono nggo proposal rumah roh. Paham itu? Jadi roh itu nama roh. Lah rohnya tersiksa, aku ragu to mangan ya proposal kerja ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, itu dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang panah. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil meniku seorang mutasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo serawan ngono mungkin bapak iki tak terang. Jadi batuk mesti lagi buku sujud kan, itu sebenarnya hilang. Jadi seksine terlalu cara teorinya di sini, gue. Jadi dia kendor. Tak kali coba mantan preman, jak cepat terus gerak, ngono buat terus tak pantai ini. Nah, cepat ini siapa itu? Premannya kumat. Ya, sama preman, jak cepat ilmi. Ngono ku modern. Kali Joko yo rasa bisa cerita Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top. Saya tidak debat atau milah patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Antar preman pasar ruka terus dadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mama. Ndak tenang keputusan dalam sengketa duniawi. Tadi aku tak kok ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Tiga keputusan tapi mamang karo bedil. Sampai Ali tiga keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamangane sapa umat. Kata malah mau ning Muhammad, ning Ali tiga keputusan kok mamang, Mas. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini deh. Entah dia melebut kuat tepat. Uang diputus Nabi orang mah. Bahasa mati. Weh. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar menguji kepercayaan Nabi. Kan barang cara Ali ya sudah. Gak percaya kan. Ramen cara Ali enggak ada. Lawan apa paten? Ya wajar menguji kepercayaan Nabi, tidak percaya itu ya Yahudi Muslim. Ali itu Gusdur. Ada Gusdur itu dia tentang Ali dan ngoten wae. Nasibnya padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini Gusdur. Kon tinggal negara wong pinter mungkin ra sukses, wong pinter gampang malu. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Saya santri ini pacaran. Waktu jangan langsung kita besok. Wah, ruwet. Terus malah dari dinalina tubuh syahwat ninan. Iya, bodoh ketemu peraturan. Paham, ruwet loh. Mana segeman, jadi kiai pinter teman-teman segeman. Jadi biasa, ono syariate tidak. Sing kemana santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane, dunya ono napa? Jadi nak guru kula urusan ilmu saya hakikatkan. Bon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Agung Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat.
Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-murid tenane itu kabeh mati, Bilal ki seneng ae. Badan nalfal akhibah Muhammad dan Bakhibah. Ya orang mati malah seneng tuh ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hasan. Itu kemudian melahirkan prahara syariat, prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal rasa kulit ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok gosok, mbok ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mengenai penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, pornoaksi. Itu jelas diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya rasa klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan orang pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nang sini napa? Dinya ada nabi dengan benar. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan. Mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung sana itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora dibuat bingung, ruwet. Urip syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu mang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang, sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape bual tang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mengan jogeman ya dadi wong syariat ngono bahaya. Aku lho mboten ngarep. Sampai jadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di dua duk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima fi wujud benasari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di
Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil ketemu pertama ya. Jenar Gusba, tapi teman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran. Saya Gus ning donya santeni turun tani mati Gus kok repot. Ucapan kula terus ya. Sampai saya wong sakit ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Mati. Saiki wis padha-padha wis. Wis padha kabeh. Ora ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Lah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Lah kalau begitu jasad ini tak mbok gulang-gulang. Gusti bathuk kula tak mbok sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ora ono. Bathuk wis ora. Mulai dari titik benar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan tuh. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad yang biiradatillah wa bimasyiatillah, wujudnya roh yang bimasyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak. Oh, kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Nah, Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada yang perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi di suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan biji napa jari jemari Nabi tiga dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi malahi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah ayo wis balik gak ditatep. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang pemalah ngeluh itu berarti goblok. Tak ngeluh paham tak? Paham gitu apa? Jadi, makanya Nabi ngerikan, ya itu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal.
yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang dia pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula asline nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50% karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen urip tak bela-bela ini gantian tak atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti penguripku. Lah nak ngono lha apa tak bela-bela ini entek atusan juta. Jadi saat kita berobat ya dari nabi kan berobat. Pokoknya kita Islam masih menggudak itu kadang kira paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampai pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10. Tapi misalnya aku mungkin nawar atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau kan tangannya secara teori di masa, misalnya pulau mungkin, ini kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair mesti iso mari sian. Apa meneh nak 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso mari sih. Lah nak ngono penting matiku ya timbang 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah nanti anak dunia nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh, duit teori loh, Bapak. Artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berobat atau berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah kasus kula misalnya loro gitu berubah. Gusti separuh kula nglakoni syariat tapi sebagai kula ulama kekeh gitu separuh kula lakoni nopo. Jadi kula tetep mboten ngarah obat 100%. Tapi orang arah berubah wong kula tiyang nopo. Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berubah. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyon. Wah lagi illa usbu'un utwiyat sing ora putri dhisik. Kamera melo. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mula Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentone ra karuan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang salate mungkin ora manut ra salate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah dikhawatir tuyur dan khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruke wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah dia. Nah saiki bayangkan ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas. Niku kira-kira delok wasi ra wong bentuk. Lho wong kok bacok gabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah akan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu waktu. Wahsi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Cinta, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Cek goblok e. Gabus kok dicincang.
Lah nak ngono ora mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, Pak. Nggak usah apa? Wes anu. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam kembali ke Pangeran. Andai kan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Adegan dia lah, tentu menurut Islam yang dibunuh sudah satu siapa itu yang masuk dia. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun dia tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas, sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu ditincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa, karena ketika beliau ditincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan ya, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini mulai dari mati itu tidak problem ya. Ini kalau urut berbeda betul. Dan ini bersampan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian cinta Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam-alam itu pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasade oke sajibuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga nek tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia, ya Asia imro'ati napa? Fir'aun. Asia imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika dipengiran ya malaikal maut cepat ambil rohnya sebelum dihujami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus kok mbok cincang ora gak. Nak anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Yo jeneng kode sebab sampean kiaskan saja. Wong dibius wae ditayat-tayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Iku sing disebut wala taqulu limayut talu bisa bilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh ketika Allah tanya alas tu birabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini teman. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbun itu apa? Jadi kiai kolbun jantung. Namun beda ke liver. Lalu liver apa kabidun? Itu akal-akalan aja pada orang paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri.
Lah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlison biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mulai yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo, orang tanggal mikir, ketemu sentak gue mikir dulu.